Om, dari 12 negara, pas ngisi bensin paling murah di mana? Iya. Paling murah dan paling mahal deh Om. Iya. Paling murah dan paling mahal. Kita ke yang paling mahal dulu kali ya. Iya. Paling mahal itu di Cina. Jadi di Cina itu 20 ribuan lah kalau nggak salah. Tapi ronnya memang ron 98 kalau nggak salah. 98. Memang Rambut lumayan tinggi turbo ya? sih. Cuman ya harganya 20 ribu. Ya kan lumayan lah ya. Lumayan. Ada tukang parkir? Nggak ada, Om ya? Nggak ada. Kayaknya di negara kita aja. Saya lihat postingan Om tuh sempet jatuh tuh di mana Ya, tuh? itu ada beberapa kali. Iya di Afghanistan itu sempat beberapa kali, ada 4 sampai 5 kali terjatuh lah. Karena itu benar-benar gurun yang nggak ada pohon. Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast Injeksinya Detik Oto. Kali ini agak spesial nih episodenya. Bukan agak ya, tapi sangat spesial. Selain tempatnya yang baru, kita di luar. Teman-teman. Betul. Beda kita di studio kan. Nah, episode kali ini kita juga nggak cuma cuap-cuap antar teman Detik Oto nih, tapi kita kedatangan tamu. Tamu spesial dari Arab. Narasumber yang spesial ya, Mas. Ya, jadi kita kedatangan Om Daeng. Siap. Baik, Ansor. Iya, Beliau betul. ini musafir ya, Om ya? Tapi Iya kemarin musafir. Sekarang udah tiba di Jakarta. Iya. Setelah menempuh 12 negara. 12 negara, 27.000 kilometer. Nah, jadi buat gambaran ke teman-teman, Om Daeng ini baru aja umroh ke Tanah Suci, nggak naik pesawat, tapi naik motor. Naik motor. Nah, pertanyaan pertama nih Om Daeng. Oke. Apa sih yang bikin Om Daeng tuh akhirnya memutuskan naik motor gitu, dari banyaknya pilihan kendaraan? Iya. Satu emang karena emang hobi saya motoran ya. Iya. Dan cita-cita saya itu kan pengen keliling dunia itu kan. Oh iya. Cita-cita saya pengen keliling dunia dan pengennya memulai perjalanan touring lintas negara itu ke Arab dulu nih. Ya, Biar oke. kita minta restu dulu ke pusat langsung ya. Ke pusat. Iya, ke pusat langsung. Ya biar perjalanan ke depan lah biar bisa lancar. Tapi ini nggak sih Om kayak melalui proses perenungan panjang gitu, kayak kok bisa dari banyaknya kendaraan kayak motor aja gitu. Lama nggak merenungi itu gitu? Kalau itu enggak sebenarnya, karena ya kembali lagi tadi saya kan memang karena saya anak motor, jadi ya pilihan saya tetap motor. Untuk perenungan panjangnya mungkin menentukan rutenya ini lah, sama persiapannya itu panjang banget. Karena saya persiapan perjalanan ini kan 2 tahunan, panjang kan? Iya. Persiapannya 2 tahun. Oh, kan? lumayan. 2 tahun tuh persiapannya apa aja, Om? Apakah lintas Indonesia dulu atau seperti apa? Ya, selain saya nyari-nyari rute yang tepat, sebenarnya 2 tahun ini karena saya nunggu salah satu perbatasan yang akan saya lewati itu yang masih belum buka juga sampai sekarang tuh di negara Myanmar kan. Saya sambil nunggu itu sambil saya ngurus dokumen juga. Nah, sambil saya latih-latihan juga tuh keliling Indonesia. Saya keliling Indonesia tuh 2 tahunan lebih lah, selama 2 putaran. Latihannya tuh keliling Indonesia. keliling Indonesia. Ya. Orang-orang mah ke puncak ya. Puncak ini Ke keliling Bromo, Indonesia. Banjar ini keliling Indonesia. latihannya. Abang Merauke tuh. Sabang Merauke, Rote Miangas. Jadi 4 penjuru mata angin tuh ujung-ujungnya semua udah saya pernah datengin. Ceritain Om pakai motor apa Om? Mungkin banyak penonton Iya. yang belum tahu. Oh iya, saya pakai motor Yamaha X-Max 2018 18. 250 cc. Oh yang warna kuning gitu ya? Ya warna kuning. Ikonik banget Om. Iya. Itu nggak dimodif ya, Om ya? Di modifnya simple aja, sesuai kebutuhan aja. Karena ya namanya juga perjalanan panjang ya, nggak boleh yang terlalu modifnya yang terlalu berlebihan, ya sesuai dengan kebutuhan aja. Ya paling di shock breakernya kayak gitu kan, biar nyaman Tambahin aja. box gitu ya, Om ya? Ya nambahin box. Benar. Kenapa Om? Kenapa X-Max? Apa emang secara spesifikasi dan karakter tuh cocok untuk jarak jauh gitu ya? Atau Setahu saya untuk sekarang ini, karena saya pengennya memang tetap pakai Matic ya. Setahu saya untuk saat ini Matic yang cukup mumpuni 250 cc untuk perjalanan jauh mungkin hanya X-Max ya, setahu saya ya, nggak tahu ya. Dan itu udah sebelumnya kan itu rekomendasi dari teman juga. Sebelumnya saya pakai NMAX sebenarnya. Oh, NMAX. Karena merasa sudah agak cukup, karena sering perjalanan jauh. Teman-teman nyaranin cobalah pakai X-Max gitu. Aku pakai ternyata kecantol lah di situ. Ya, sampai beberapa tahun lah saya pakai. lu juga katanya pakai sepeda listrik katanya. Boleh juga dicoba. Kalau habis digoes. Boleh.
Om, itu izinnya gimana Om ke keluarga Om? Kan itu lama ya perjalanannya tuh Iya. 7 bulan ya kalau nggak salah ya? Iya 7 bulan benar. Izinnya gimana tuh Om? Kalau istri sih aman, ini banyak banget yang tanya nih. Ah. Jadi ya mungkin kebanyakan karena teman-teman apa namanya yang udah berkeluarga nih susah dapetin izin kali ya. Izin, betul. Kalau di istri gua mah biasa aja gitu. Wah, berarti istrinya yang tepat nih Man. Dapat istri Iya, yang tepat Man. alhamdulillah. Ente curhat apa gimana? Om, kan Om menghabiskan banyak waktu di jalan ya. Iya, benar. Sebenarnya orang-orang Hmm. pasti mikir nih, Ah. Om Daeng tuh kerjanya apa sih? Iya kan? Iya lagi. Iya, iya, iya. Gimana itu? Ada jawabannya nggak Om? Ada, Mas. Ada. Jawabannya saya pengangguran sekarang. Pekerja mana yang bisa gini kan banyak waktu ya kan? Ya dulunya saya tuh latar belakangnya pegawai swasta dulu. Swasta. 4 tahun yang lalu. Jadi sebelum memutuskan untuk memulai touring-touring lintas daerah itu, saya resign dulu dari pekerjaan. Karena kata temen saya kan bilang kayak gini, jangan sampai pekerjaan itu menghalangi hobimu. Jadi ya udah saya tinggalin Waduh, sekalian kutipan tuan. gitu. Ya udah biar lancar gitulah. Sama lagi hobi saya Om. Saya resign Om. Wah, Iya. berarti bener-bener Iya. bukan cuma modal nekat ya Om ya? Iya, ya enggak lah. Modal banyak. Modal banyak. Modal banyak. tentunya. Om, ceritain dong ke teman-teman dari 12 negara Yap. sampai ke Arab itu negara apa aja berarti Om? Jadi kita mulai dari Indonesia. Hmm. Saya nyebrang itu dari Sumatera ya. Sumatera namanya Tanjung Balai lah. Ke negara kedua itu Malaysia. Malaysia, habis itu ke Thailand. Terus naik terus tuh ke Laos. Habis itu masuk ke China. China keluarnya di Kazakhstan. Habis itu Uzbekistan. Masuk Tajikistan. Setelah itu Afghanistan. Afghanistan masuk Iran, Iran nyebrang ke Uni Emirat Arab, setelah itu masuk Oman, setelah itu Saudi Arabia. Oh, Gitu. itu 7 bulan ya Om ya? Selama 7 bulan. Negara mana yang paling menarik, yang paling berkesan Siap. buat Om Daeng selama perjalanan itu? Yang menarik dulu nih ya. Ah, Kalau yang menarik itu menurut saya itu Cina sih ya. Cina. Menarik banget sih. Kalau apalagi kita yang motoran lah ya. Teman saya udah bolak-balik Cina nih Om. Iya. Tapi nggak ada motoran. motor. Harus nyobain motoran. Umur ya. keduanya Om. Iya. Kalau motoran tuh yang aku rasakan tiap hari itu kita disuguhkan dengan pemandangan yang berbeda. Iya. Dan indah banget mereka itu namanya tuh Lengkap ya Om ya? lengkap. Bisa itu ada mulai dari pegunungannya ada savananya ya ada, gurunnya juga ada. Nah di Cina semua lengkap. Dan mereka itu kan pintar banget ya jaga alamnya ya. Jadi kalau di kita kan kalau tanjakan gitu, anggaplah melewati gunung gitu kan, biasanya diputer-puterin tuh. Atau kalau enggak ya gunungnya lah dihilangin ya kan. Iya. Kalau di Cina enggak. Kalau di Cina itu kalau lembah dia buat jembatan ya kan. Kalau gunung dia buat terowongan. Jadi gunungnya tetap utuh. Jadi tetap indah pemandangannya dan nggak merusak alam lah istilahnya kayak gitu. Keren banget lah Cina. Itu Cinanya mana sih Om? Cinanya dari mana ke mana? Lupa lagi provinsinya. Pokoknya keluarnya saya masuknya dari mana ya? Dari Yunan, lupa lagi. Pokoknya masuknya dari Laos, keluarnya dia di provinsi Xinjiang di Cina terakhir Xinjiang, tuh. Perbatasannya namanya Korgas, kalau nggak salah. Dan Cina itu jadi jalan yang paling panjang Om laluin ya? Iya benar, itu sepanjang 6.000 kilometer. 6.000? Iya, kita melewati jalur sutra. Kalau pernah dengar, Iya. itu zaman dulu Silk Road ya? perdagangan dari Timur Tengah itu naik onta, naik kuda, lewat situ Lewat itu tuh nyebarin agama Islam juga dari situ. Berarti napak tilas juga tuh Om ya? Gila, sebenarnya sempat aku ceritain nggak di video itu tentang jalur sutra itu. Sekarang jadi jalur bikers ya Om? Iya lagi. Itu yang paling berkesan ya Om ya? Berkesan. Ada paling lagi. indah. Kalau yang paling berat Om? Nah kalau yang paling berat, mungkin yang teman-teman yang nonton yang sering lihat video saya itu pasti tahu. Jadi yang paling berat itu di negara Afghanistan lah. Afghanistan ya? Banyak hal yang membuat perjalanan saya di Afghanistan itu berat. Mulai dari situasi negara mereka yang mereka kan baru Konflik baru 4 tahun inilah mereka merdeka. Jadi kondisinya itu masih kerasa banget. Mulai dari awal kita masuk itu udah, aduh, saya kayak masuk di dunia lain gitu. Nah, negara sebelum saya cerita sedikit ya. Negara sebelumnya kan saya tuh Tajikistan ya. Tajikistan itu kan lumayan modern lah ya.
Dan perbatasan antara Tajikistan dan Afghanistan ini kan cuma jembatan kan. Nah, dari pas mau nyebrang ke Afghanistan itu pagi-pagi banget. Itu masih ketutup kabut kan. Jadi menyeberangi jembatan itu sebelah itu belum kelihatan. Pas mulai kebuka kabutnya dikit, muncullah bendera La ilaha illallah yang warna Tauhid ya? putih itu. Negara apa namanya itu, bendera tauhid. Sama Taliban di bawah Oh iya. itu pakai senjata. Gimana perasaan lu Wah, kira-kira? anjir. Nggak salah, nggak salah saya dimasukin kayak sih. Tapi Iya. ternyata setelah semakin dekat, ternyata tuh dia senyum. Jadi rasa cemas saya itu mulai berkurang akhirnya. Oh. Ternyata mereka senyum, saya pikir oh sepertinya mereka menyambut ini kayak gitu. Itu kesan pertama yang cukup membuat saya deg-degan sih. Sama waktu itu masih di perbatasan tuh mengurus visanya juga, aduh lumayan panjang, 3 hari kita ngurus visa di situ baru bisa bebas masuk di situ. Karena mereka itu belum yang modern banget, jadi banyak yang masih manual. Kita nunggu ngurus visa aja kita itu jadi bukan ditaruh di kantor gitu, jadi ditaruhnya di bawah pohon gitu beralaskan karpet kayak gitu. Jadi kayak zaman dulu banget Dulu lah. banget ya. Asli. Mendengar suara tembakan-tembakan gitu? Kalau itu enggak sih. Enggak ya? Kalau Aman itu ya? enggak sih. Enggak dicegat-cegat gitu kan? Kalau dicegat ya, Tetap. jadi mereka itu hampir setiap 2 kilo apa 1 kilo gitu mereka pasti ada apa istilah itu? Patroli. Ada kayak pos-pos gitulah untuk ngecek penjaga. ngecek ini, dan semuanya bersenjata dan nggak ada yang berseragam, ya, pakai gamis aja, jadi kan ngeri kan ngelihatnya. Iya. Itu Mungkin kalau udah pernah terbiasa kali ya, tapi kalau baru pertama kali kan mengejutkan juga. 2-3 hari lah mengejutkan Iya. gitu. Lama-lama terbiasa. Karena ya sebenarnya mereka seperti itu ya bukan karena jahat dan lain, emang Iya, iya. karena dia mau menjaga negaranya. Situasi politiknya kayak gitu ya bang ya? Dia tuh nggak Geopolitiknya ya? pengen negaranya itu direbut lagi gitu lah. Jadi pengen mereka jaga banget. Bayangkan masuk hotel aja kita semua barang dicek. Itu pakaian bawa senjata yang ngecek kita, semuanya dicek. Masuk ATM ada yang bawa senjata. Terus setiap gang itu pasti ada penjaganya. Terus ruko-ruko itu masih ada kawat-kawat. Jadi situasinya kayak masih suasana perang gitu lah. Oh, iya. Tapi berapa hari berarti om di sana? Saya Afghanistan. 2 minggu lebih lah. 2 minggu di Afghanistan. Iya. Itu salah satu yang berat. Yang kedua rute medannya yang lumayan parah sih. Jadi kita ada perjalanan saya itu melewati gurun itu selama 4 hari. Di sana nggak ada penginapan, rumah pun jarang, nggak ada bengkel tentunya, nggak ada listrik, nggak ada jaringan internet. Seru banget. Nggak ada air, ada sih air cuman itu dipakai untuk wudhu doang. Jadi nggak boleh dipakai buang air, nggak boleh dipakai mandi. Jadi selama 4 hari, hampir 5 hari itu saya nggak buang air, nggak mandi. Asli gokil. Kumpul semua tuh. Numpuk semua, numpuk semua. Lah penginapannya nginepnya gimana om? Jadi penginapan aja itu kita, nah itu karena memang jalur juga ya, banyak mobil juga yang lewat. Jadi dia itu biasanya ada warung, warung yang kalau dibilang penginapan juga enggak, tapi mereka bisa untuk nginap di situ. Jadi kita bayar untuk tidur di situ, itu sekalian include dengan makannya. Cuman murah, kita hanya bayar semalam 25.000 gitu. Cuman ya udah beralaskan karpet doang. Om, berarti di Taliban tuh sebenarnya mayoritas gimana sih orangnya, ramah nggak sih? Ramah banget, mereka tuh ramah banget, dan yang banyak nolongin saya di jalan itu sebenarnya Taliban. Jadi gambaran-gambaran yang Ekstremis mungkin, yang di- iya, yang mungkin teman-teman tahu tentang Taliban itu seperti apa, ya kenyataannya nggak seperti itu. Jadi Taliban, mereka kan ahli agama ya, jadi nggak mungkin lah mau ngelukai. Apalagi kita apalagi dia tuh tahu kalau kita itu Muslim. Brother Muslim kayak gitu-gitu. Oh, ngobrolnya bahasa Inggris om? Iya, mereka Kirain Om Daeng jago juga bahasa Arab. enggak lah. Berarti mereka menyambut banget ya? Banget. Disuruh nginap lah, kalau nginap saya tolak lah ya. Takut juga kalau Khawatir ya? ya udah jalan aja. Tapi nanya juga tuh mereka mau kemana gitu. Nanya banget. Nanya. Dan pas dia tahu kalau kita, mungkin mereka cukup familiar ya dengan Indonesia ya. Pas kita ngomong kita dari Indonesia, mereka senang banget. Langsung nyebut ini Om? Hah?
Jokowi, Prabowo. Nggak juga kayak gitu. Enggak, Pak. Nggak Oh, juga. Indonesia udah kenal ya. Jokowi. Oh iya kayak pedagang-pedagang di Arab Iya, ya. ada Sama lagi. di Arab itu di Arab. Aduh. Oke, Itu oke. medan terberat juga di Afghanistan ya, Om? Iya, Saya lihat postingan Om tuh sempet jatuh tuh di iya, mana tuh? itu ada beberapa kali. Iya di Afghanistan itu sempat beberapa kali, ada 4 sampai 5 kali terjatuh lah. Karena itu benar-benar gurun yang nggak ada pohon. eh, Kadang rata gitu aja gurun, kadang pegunungan, lembah tapi samping-sampingnya itu debu-debu gitulah. Iya, kalau kita merasa sih kayak nggak ada kehidupan sih. Asli. Waduh. Sempat menangis juga sih di situ ya. Titik ini ya. Mana sendirian lagi Om ya? Iya, kata gue. Aduh. Ngapain gua kayak gini ya gitu nggak Iya, sih? sempat rusak lagi. Dan di situ Apa, Om? juga dia rusaknya saya nggak ngerti ya. Tiba-tiba mati gitu aja terus nggak bisa dihidupin gitu lah. Tapi lama-lama aku diemin, sebat-sebat dulu lah ya kan. Iya. Habis itu dia hidup lagi. Alhamdulillahnya. Terus patah chassisnya juga kan motor saya di situ juga di Oh, Afghanistan. sempet patah chassis. Iya. Mungkin kelebihan muatan juga kali ya. Kebaikannya gimana tuh Om akhirnya? Akhirnya dipakai dulu. Jadi melewati beberapa negara dulu. Jadi Afghanistan, Iran, nah dibenerinnya di Uni Emirat Arab jadinya. Kurang lebih 3.000 kilometer tuh kita pakai dalam keadaan kayak gitu. Itu di bengkel resmi, Om? Bengkel resmi Yamaha. Iya. Menarik. Iya, Om, iya. menyambung soal muatan nih. Iya. Om Neng bawa banyak baju nggak sih selama perjalanan 7 bulan? Iya. Iya. Kalau baju sebenarnya enggak. Jadi baju itu kita batasi cuma 4 doang. Jadi 3 baju kaos sehari-hari, 1 baju riding. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang udah rusak kita buang ganti yang baru. Atau ada yang ngasih kita pilih salah satunya. Jadi jumlahnya harus tetap segitu. Jadi nggak boleh nambah. Itu Om ini nerapin strategi itu setelah pelajaran touring Indonesia kali. Iya benar. Iya, karena zaman dulu keliling Indonesia kan masih belum terlalu ngerti lah gimana caranya mengatur Manajemen ya. manajemen itulah. Jadi ya itu jadi pelajaran banget lah. Sering kesasar Kalau nggak sih? ini Om, muatan yang lain yang dibawa tuh apa sih Om kalau jalan overland kayak gini? Banyak alat outdoor sih, seperti tenda, alat masak kayak gitu. Itu biasanya saya pakai dalam keadaan darurat sih. Jadi supaya nggak ada penginapan atau ya amit-amit rusak di tengah gurun, ya saya masih ada tempat untuk berteduh kayak gitu. Terus alat masak, yang di depan itu, di motor saya bagian depan itu khusus alat masak sama bahan-bahan makanan. Yang di depan. Yang di depan kayak mie, beras, dan lain itu semua saya taruh di depan. Sama toolkit sih, kayak gitu sih. Toolkit bawa juga Om ya. Bawa Kalau komponen Om, komponen pengganti maksudnya gitu. Kayak spare part. Spare part Bawa yang sering kita pakai aja, kayak Fibel, kampas rem itu paling wajib sih, paling sering diganti sih, sama oli, kampas gana juga kita siapin. Yang paling sering dipakai aja sih. Oke. Dan yang ringan-ringan kayak gitu. Om, tantangannya selain tadi rute gitu ya, cuaca sama situasi politik di negara tertentu gitu. Kalau untuk apa ya, ketubuhan kita gitu, tantangannya apa? Ketubuhan. Maksudnya kayak misalnya, iya Daya kayak tahan blackout tubuh. gitu, atau microsleep gitu nggak sih Om? Kalau Itu kan jauh banget ya? sih enggak sih, alhamdulillahnya, karena mungkin ya, karena dia negaranya orang kali ya, saya nggak mau ngelewatin kesempatan untuk melihat negaranya orang, maksudnya karena terlalu excited. Oh, kali karena ya. ada yang pengen dilihat gitu ya? Oh, jadi kayak ngantuk itu kayak jarak, kayak nggak pernah deh. Terus untuk menjaga stamina, istirahatnya aja sih. Itu pola istirahat saya atur banget. Saya itu hanya jalan, saya itu biasanya startnya dari jam 6 atau jam 7 pagi. Itu sampai di titik berikutnya itu jam 4 atau jam 5 saya sudah harus sampai di penginapan. Oh, Jadi saya nggak oke. pernah Nggak ngoyo ya? Saya nggak pernah jalan malam. Oh. Berarti batasannya tuh ke jam ya Om ya, bukan kilometer ya? Jam. Kayak gitu. Pernah nggak sih Om ada satu momen di perjalanan gitu kayak menyerah gitu? Kayak apa balik aja ya? Kalau menyerah sih enggak. Atau enggak sih, kalau menyerah enggak. Kalau sedih ya, cuman kalau untuk kata menyerah enggak. Sedih itu gimana? Sedih ya, kadang ya mikir gitu aja. Ya Allah, kondisinya kayak gini gitu kan. Kalau ya gitu aja sih, tapi bukan menyerah. Ya sedih dengan situasi saat itu aja. Kesepian gitu, merasa sendiri, Ya, karena kan pasti- sendirian gitu ya? Pasti merasa kesepian.
ya di saat kondisi kayak pas rusak tadi, Hmm. ya sedih aja. Hmm. Lebih pasrah dan banyak berdoa sih kalau udah kondisinya kayak gitu karena nggak ada jalan lain. Udah terlanjur nyebur juga ya, Iya. nggak mau ya, tenggelam. Iya. Gitu sih. Iya sih. Nah, Oke. itu kan paling terberat Om. Iya. Paling menyenangkan Om. Paling menyenangkan. Rute paling menyenangkan. Rute negara paling menyenangkan. gitu. Mana Cina tadi? Cina paling indah bukan tadi? Paling Indah. menarik. Paling berkesan ya? Oh, kalau menyenangkan itu di Malaysia sih. Di Malaysia. Malaysia itu karena kita disambut sedemikian rupa lah sama biker di sana itu. Mulai dari masuk sampai keluar dari Malaysia lagi, mereka tuh dampingin terus lah. Itu Oh, iya? menyenangkan sih. Iya, kalian harus tahu teman-teman bikers Malaysia itu, Tuh. iya baik Gontok- banget. Gontok-gontokannya di media sosial doang. Iya, kenyataannya Aslinya enggak. Iya, Iya. aslinya mah Ini baik teman-teman harus tahu, nih, teman-teman Malaysia tuh benar-benar nganggap kita itu kayak saudara. banget. Iya. Asli. Komunitas Yamaha-nya juga besar di sana ya? Om? Iya, Banyak benar. ya? Iya. Katanya dikasih ban di sana Om. Banyak selain ban mereka ngasih apa namanya itu sok belakang sama jok juga itu mereka cuma bilang kayaknya kurang cocok deh Om yang dipakai untuk ini, kita ganti deh kayak gitu-gitu doang. Iya. Gokil ya. Sama mereka itu kayak kita juga nggak minta ya, tapi mereka tiba-tiba kayak ngumpulin duit gitu untuk pakai helm gitu kan, terus muter gitu ngumpulin duit terus dikasih sama kita itu kan Wah, respect. hal yang nggak kita duga juga. Iya, iya. Berterima kasih banyak lah sama teman-teman Malaysia itu Support luar banget biasa ya, Om, ya, berarti. asli. Tapi yang ngasih uang itu di Malaysia aja, Om? Atau di negara lain ada juga yang ngasih? Kalau di negara lain bentuk ya ada yang ngasih, cuman bentuknya kayak bukan kayak dari komunitas gitu. Jadi ada satu negara namanya Kazakhstan. Itu mirip-mirip dengan kita orang-orangnya itu. Oh, iya. Jadi ramah gitu kayak, apalagi dia tahu kita mau ke Mekah gitu ya. Di sana kan mayoritas muslim juga ya. Itu gokil sih, di stopin di jalan, dikasih air, terus tiba-tiba duduk, terus nyamperin ngasih duit. Modelannya kayak gitu, baik banget, ramah banget mereka. Kebantu banget ya berarti. Iya, lumayan lah. Itu nggak bakal kita ketemuin kalau naik pesawat itu. Enggak bakalan. Teriak dari bawah, woi. Woi, pesawat bentar ini. Adanya dari atas, Wan. Lempar makanan ke bawah. Iya. Oh, berarti dari lanjut. Afghanistan langsung perjalanan ke Arab Saudi itu ya? Ya, lewati Iran dulu. Iran ya udah mau masuk Timur Tengah lah di situ. Iran, habis itu nyebrang lah dari Iran tuh kita nyebrang ke Uni Emirat Arab. Habis itu ya Oman, setelah itu Saudi. Kayak gitu. Cukainya gimana, Om? Gimana? Cukainya ribet nggak sih? Enggak Kan sih. bawa barang-barang banyak, termasuk motor kan? Enggak ribet sih. Enggak ya? Enggak, rata-rata simpel aja sih. Tinggal aja. Iya, Berarti simpel. nggak jadi masalah lah Nggak ya? jadi kita ya? masalah, aman sih. Nah, masalah sebenarnya sih menarik Om. Sebenarnya saya pengen juga overland kayak Daeng. Oke. Nah, saya tuh pengen tahu gimana sih Om cara ngurus dokumen motor selain pribadi ya. Iya. Terus juga visa-visanya nih Om. Iya. Kan kalau Asia Tenggara mungkin masih aman ya Om ya? Iya, free visa. Nah, gimana tuh Om Daeng? Dari mulai motor Dari dulu motor deh. dulu deh. Motor sebenarnya di sosial media saya juga itu udah pernah saya jabarkan tuh cara pembuatannya dari awal seperti apa. Jadi cukup simpel sebenarnya. Pertama kita harus punya SIM internasional dulu lah. Karena dari SIM internasional ini salah satu persyaratan kalau kita buat karnet. Karnet ini kayak semacam paspornya kendaraan lah. Dan itu wajib kita punya. Kalau tanpa ini ya kita nggak bisa lintas negara lah. Itu kita biasanya ngurusnya di IMI. Ya paling seminggu 2 minggu jadilah. Kayak itu doang sih. Selain kalau untuk kendaraan itu doang. Terus untuk visa itu kalau perjalanan yang kemarin yang wajib kita urus dari Indonesia itu visa Cina dulu. Visa Cina, 90 hari nih, Ya kalau 90 hari kan. Jadi Cina ini yang paling dekat lah, yang sekiranya 90 hari kita sudah masuk Cina kan. Jadi saya urusnya dari Indonesia. Selebihnya ya kita urus di negara sebelumnya. Oh, berarti ngurus visanya tuh nggak di Indonesia ya Om ya? Iya, cuman Cina aja yang saya urus di Negara Indonesia. yang selanjutnya kita singgahin ya? Selebihnya yang ngurus di negara sebelumnya itulah. Nah, Cuman beberapa doang kan yang butuh visa kan. Asia Tenggara tadi kan free visa tuh. Terus negara Tantan itu free visa. Iran paling. Iran free visa 14 hari. 14 hari Ya, Afghanistan tadi sama
Uni Emirat Arab, itu pun gampang 4 jam udah bisa keluar tuh. Terus visa umroh, udah selesai. Om, ketika akhirnya sampai Arab gitu ya, Oke. gimana perasaan yang bisa disampaikan gitu, yang muncul gitu di benak Om, di pikiran Om? Iya. Jadi mm, eh, saya sebenarnya itu bukan sampai ke Mekkahnya ya. Mulai deg-degannya itu sebenarnya saya perasaannya itu deg-degan sebenarnya. Oh iya, excited gitu kali ya? Asli. Saya kan merasa saya ini orang yang banyak berbuat dosa lah. Saya takut saya tuh nggak diterima gitu. Saya takut Wah, saya nggak bisa masuk gitu. Nah, pertama saya rasa itu setelah dari Oman kan masuk Saudi tuh, perbatasan Saudi. Akhirnya masuk ke negara terakhir Saudi kan. Itu saya terharu banget. Akhirnya saya bisa nyampe nih di negara terakhir, negara tujuan saya ini. Kayak gitu. Dari situ akhirnya saya motoran lagi tuh, menuju Riyadh, ibu kotanya Saudi. Dari Saudi akhirnya menuju ke pengambilan aniyat atau pengambilan mikot di Taif namanya. Dan itu jaraknya masih 70 kiloan dari dari Tanah Haram, dari Masjidil Haram. Ya. Iya. Jadi ya mau nggak mau kalau kita sudah ambil mikot, ya kan kita nggak boleh pakai tutup kepala, ya kan? Kita nggak boleh pakai daleman. Jadi hanya 2 lembar kain itu aja. Motoran selama 70 kilo. Aduh. Iya, masuk angin kan tuh, ya kan? Dan dari situlah dari ambil Taif itu bergetar-getar lah hati saya. Semakin dekat itu semakin deg-degan banget. Karena saya tahu juga kan banyak cerita kalau orang yang biasanya banyak berbuat dosa setiba di Mekah itu ada aja musibah yang dia akan ditunjukkan di situ, ya kan. Saya deg-degan, makin deg-degan karena saya pendosa, ya kan. Saya tahu diri saya itu pendosa. Dan akhirnya sampai di turun di liftnya Ka'bah itu kan, dan melihat Ka'bah, wah, Masya Allah, jadi kayak aduh susah untuk di ini lagi. Ya, kita orangnya kayak gini tapi pas ngelihat Ka'bah itu langsung melo banget lah, langsung bercucuran lah air mata, terbayang perjalanan yang 7 bulan kemarin. Apalagi perjalanannya juga berat banget kan, ya. Asli. Jadi ketika sampai perasaannya pasti beda ya. Asli, perasaannya beda. Saya langsung sujud syukur. Ya, saya sujud syukur sambil ngomong sama Allah. Ya Allah, ternyata kamu izinkan saya ke sini. Masya Allah, itu sih saya sangat terharu di situ sih. Asli. Seperti itu. Saya juga saya ngebayangin naik Irom, naik X-Max tuh. Iya. Gak pakai helm lagi. Itu sih. Lumayan berkesan di situ. Dan anginnya di jalan itu lumayan kencang ya. Dan panas juga ya, Mbak. Panas, nggak pakai daleman ya kan. Masuk angin atas bawah, ya kan. Oh, berarti total dari dari Lumajang ke Mekah tuh berapa hari? Jatuhnya 7 bulan. 7 bulan ya? 7 bulan perjalanan. Jaraknya 27.000 kilometer. Ya. Wow. Om, ada yang kelewat tadi selama perjalanan, ada ini nggak sih, Om? Ya ini maksudnya percaya nggak percaya ya? Ada hal-hal mistis gitu nggak sih, Om? Lagi naik motor, ada kuntilanak nih. Jangan lupa backsound mistis masuk nih. Sama font mistis. Kalau itu sih nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Hal-hal yang di luar akal sehat gitu nggak ada ya, Om? Nggak ada. Terus, yang jahat-jahat juga kita temui di jalan, alhamdulillah nggak ada. Bahkan yang jahat pun nggak ada ya? Nggak ada sama sekali, alhamdulillah. Berarti dikasih ya secara umum kelancaran ya, Om? Iya, alhamdulillah. Meskipun ya, dikasih berat kemudahan. beberapa ini ya. Iya. Luar biasa sih. Om, dari 12 negara pas ngisi bensin paling murah di mana? Iya. Paling murah dan paling mahal deh, Om? Iya. Paling murah dan paling mahal. Kita ke yang paling mahal dulu kali ya. Iya. Paling mahal itu di Cina. Jadi di Cina itu 20 ribuan lah kalau nggak salah. Tapi RON-nya memang RON 98 kalau nggak salah. 98. Memang lumayan Turbo tinggi ya? sih. Cuman ya harganya 20.000. Ya kan lumayan lah ya. Lumayan. Nah, itu paling mahal dan yang paling murah. Nah, dulu kan saya pikir tuh paling murah di Malaysia lah. Malaysia Iyalah, kan berapa ya kan? 6.000, 6.000, Iya. 7.000-an kan. Ternyata Pertamax ada yang ya? lebih gokil lagi. Di Iran tuh. Berapa tahu gak? 500 rupiah. Gokil kan? Anjir.
Bocah SD tuh bisa beli 4 liter. Lu ngasih gopay ke Pauga dicembutin tuh. Main 1 liter gitu kan ya. Iya. Terus gitu dong. Iya, jadi kalau full tank tuh kalau di punya motorku kan 12 liter sekian lah. Jadi cuma 6.000 rupiah gitu. Ini murah banget kan? Nggak ada harga dirinya, Om. Asli. Sayang banget nih, Om Dayang nggak bawa Drigen. Iya juga. Malah mahalan air mineral ya jadinya jatuhnya. Iya. Karena mereka kan negara Iran ini kan kena sanksi internasional kan. Dia nggak boleh jual Ekspor ya? keluar kan. Jadi dia itu subsidi besar-besaran untuk apa namanya itu? Bahan minyaknya mereka lah untuk masyarakatnya kayak gitu. Om, ketika di Mekah tuh ngelihat ada orang lain juga nggak yang pakai motor atau perjalanannya sama kayak Om? Iya. Kalau di Mekah pada saat saya kemarin nggak ada. Kalau naik sepeda ada. Kebetulan yang jemput juga naik sepeda kan. Naik sepeda. Naik sepeda. Dari Indonesia juga, dari Indonesia. Ada. naik sepeda, Om, beneran? Ya naik sepeda cuman ya nggak full naik sepeda lah. Oh. Ada Iya. naik pesawat lah, ada pesawatnya. Kalau naik motor nggak ada. Bisa dibilang ini bukan sekedar touring ya Om, tapi perjalanan spiritualnya Iya. Dayang ya? Ya. Ya, karena ya banyak pelajaran lah yang saya petik di sini. Ya semakin jauh saya melangkah, semakin kuat iman kita, semakin percaya kekuasaannya Allah itu benar-benar ada. Ya terbukti dengan perjalanan saya kemarin itu. Ya walaupun dengan kondisinya Afghanistan seperti ini, tapi saya masih bisa jalan. Ternyata bisa gitu ya, Tetap Om? bisa. Dan yang paling gokilnya lagi saya bisa sampai ke Tanah Suci Mekah dengan pakai motor itu menurut saya ya semua campur tangan Allah. Om, Kalau tanggapan orang Indonesia Ya. gimana, Om? Yang ngelihat, wah ada teman sesama Indonesia nih naik motor gitu. tanggapan orang Indonesia di mana nih? Yang di Tanah Mekah. Wih, itu sih rame banget mereka. Oh iya. Karena, nah syukurnya kan motorku itu bisa parkir pas di pelatarannya Masjidil Haram kan. Syukurnya ya. Jadi itu mahal tempat banget tuh. Iya, itu asli banget. Gak nyangka juga bisa diizinin masuk sampai ke situ kan. Dan itu jalur lalu langnya orang kalau ke Masjidil Haram. Jadi kan ya jamaah kita dari Indonesia kan lumayan banyak kan di situ. Jadi pada ngelihat saya masih umroh tuh, mereka udah pada ngetekin di IG, motornya Om Daeng, motor Om Daeng. Jadi bintang dong ya. Iya, aduh, lumayan antusias lah. Terus orang-orang kita yang udah tinggal di sana juga pada ngajak ketemu, kayak gitu-gitulah. Kalau waktu di negara Tantan Om, Ya, kan X-Max kayaknya jarang tuh. Banyak orang yang penasaran kan nih motor apa nanya gitu. mulai penasaran itu sebenarnya dari Cina sih. Di Cina. Wah, iya saya juga ngelihat, wih, Cina semodern ini ngelihat motor gini juga heran juga ya. Karena di sana kan banyak motor metik Motor kali ya. listrik lah, Listrik, iya. motor listrik. Jadi ngelihat motor kita itu kayak mana gitu. Iya. Negara Tantan apalagi di sana sudah nggak ada metik. Terus yang paling aneh lagi itu kembali lagi ke Afghanistan. Jadi ya Talibannya ini ngelihat motorku kan, mereka kan taunya hanya motor laki doang kan. Iya, Nah, motor batangan. dia nyariin tuh tempat masukkan giginya itu. Oh, iya. Gimana Transmisinya nih ya? Man? Nggak ada, ini metik aku bilang. Oh, nggak percaya dia. Itu gila sih. gua bilang. Teknologi ya, teknologi. Om, aku penasaran nih soal budget, Om. Budget. Menurutnya kan mungkin ada beberapa orang yang terinspirasi perjalanan Om Daeng juga, tapi mungkin budgetnya belum kekumpul. Ya. Selama perjalanan tuh kurang lebih berapa, Om? Ya, jadi kita total kemarin habisnya sekitar 320 jutaan sama ngirim motor sini sih. Teman-teman, kalau kalian cuma modal 30 juta, nekat, guys. Jangan, mending kalau modal kalian banyak, terus motor kalian juga motor kalian juga 110 ngisinya cc. pertalite naik pesawat bisa berpuluh kali tuh Om ya. Nah iya, udah bisa bawa keluarga tuh. Iya. Om, itu 320 juta berarti bersih ya? Bersih itu gimana? Maksudnya selama perjalanan semuanya gitu, iya. tercover semua gitu. Iya, sama include sama pengiriman motor ke sini juga. Udah sama. Paling banyak dihabiskan untuk apa Om? Budget tuh. Banyak mungkin tuh di penginapan kali ya. Karena tiap hari benar-benar kita di hotel kan. Oh. Iya, iya. Ya bayangin aja selama 7 bulan tiap hari di hotel ya. Iya. Iya. Sama internet kali ya. Karena sepanjang jalan saya pakai roaming terus kan. Iya. Internetnya bisa 5 sampai 6 jutaan per bulan lah. Itu tips nabungnya gimana, Om? Tips Buat teman-teman kalian baru mau nabungnya. mulai menabung gitu.
harus bergaji besar. Iyalah. Kalau nggak ada yang ditabung gimana? Iya. Kalau saya sih penasaran gini Om, Gimana? itu biaya itu lebih mahal ketimbang Om touring Sabang Merauke nggak? Itu lebih gede yang ke Mekah atau yang di Indonesia nih? Lebih gede yang Mekah sih. Lebih gede yang ke Mekah? Iya. Mungkin juga ya salah satu yang mahal di berkas-berkas kali ya, di dokumen-dokumen kali ya. Masih di Indonesia aja kita ngurus-ngurus udah habis 60 jutaan gitu lah. Itu sih. Kalau Indonesia kan nggak ada pengurusan dokumen kali ya, Iya. jadi ya murah aja sih. Penyeberangan paling Om ya? Penyeberangan yang mahal kalau Indonesia sih. Om tadi menarik kan itu Ah. 320 juta termasuk mengirim motor ya, pengiriman motor ya? Iya. Itu pengiriman motor habis berapa dan skemanya gimana, bisa dijelasin nggak sih prosedurnya gitu? Sebenarnya saya ngirim motor itu kan pakai kargo pesawat ya. Mhm. Pakai kargo pesawat jadi agak mahal. Itu harganya sekitar 60 jutaan lah. Berarti dari Dari- Arab langsung ke Iya, Lumajang? dari Suta. ya Jakarta. Iya, maksudnya ke Jakarta Iya. terus ke Lumajang ya? Ah, Aha. prosedurnya ya itu kita serahkan semua sama pihak kargonya sih. Kita cuma ngasihkan apa namanya karnet kita, ya mereka semua yang ngurus. Kita udah tinggal ngambil doang di sini. Cukai nggak ada masalah? Maksudnya nggak Nggak ada nyangkut, masalah. nggak Nggak rumit gitu nggak ya? Enggak sih. Nggak ya? Iya, Berapa karena lama dia- prosesnya berarti dari pengiriman itu? Sebulan lebih. Sebenarnya yang ribet itu di pengurusan ini sih, kata mereka yang ngurus kan, karena kita komunikasi terus kan. Pengurusan dokumennya aja di Saudi itu ya sebulanan, Oh. sebulan lebih. Kalau ngirim motornya sehari doang kan Sehari nyampe. ya. Berarti lamanya pengurusan itu ya tadi ya, Pengurusan administrasi dokumennya itu ya. Iya, karena ada surat kepolisian lah apa, saya kurang paham. Mereka yang ngurusin. Hmm. Om, di Oke. Masjidil Haram parkirnya di mana? Parkirnya di pelatarannya Masjidil Haram. Boleh itu. Nah itu dia, alhamdulillahnya. Saya nggak tahu ya, memang dibolehkan atau enggak ya. Karena pada saat saya masuk di situ, motor saya dipersilakan masuk aja gitu. Ada tukang parkir. Nggak ada ya, Om, ya? Enggak ada. Kayaknya di negara kita aja. Tapi luar biasa itu, view-nya mahal banget itu. Oh asli. Cita-cita saya itu pengen foto pakai motor saya itu di depan Masjidil Haram dan alhamdulillah. Alhamdulillah terrealisasi. tercapai ya. Om. Katanya ini Om ya, ini bukan perjalanan terakhir Om. Oh. Katanya akan dilanjutkan ke negara lain yang lebih jauh ya. Ceritain Iya. dong coba gimana? Jadi ya sesuai dengan yang tadi sampaikan di awal kan, pengen cita-cita saya itu pengen keliling dunia pakai Oh. Matic gitu. Jadi tentunya habis ini ada next trip lah. Ini Insya baru Allah. Matic holic beneran nih Mas. Iya, kayak teman kita tuh. Kemana ke London ya, Om? London apa London sih? London. London. Ya, kita London, ke Om. Eropa lah. Nanti. Oh. Insya Allah. Masih Berarti proses. kalau proyeksinya gimana Om ke London ngelewatin berapa negara berarti? Dari Arab ya Star ya? Iya dari Arab. Kita hitung-hitung kemarin lewati 12 negara juga. Oh iya. Di sana kelihatannya kok bisa 12 negara, padahal ya emang dia itu kan pendek-pendek Pendek-pendek ya, kayak, iya. 12 negara. Menarik banget. Kenapa London Om? Katanya penggemar Chelsea Om ya? Bukan? Dengar-dengar suka sama Gerrard dulu. Iya. Gerrard kan Liverpool anjir. Ya kan? Itu pertanyaan tepat sih. Kenapa? Ih bodoh. Kocak. Om, sorry Om. Lanjut Nggak Om. apa-apa. Kenapa pilih Eropa? Sebenarnya ya benar juga. Karena yang tepat kalau dari Saudi itu kan harusnya kan Afrika kan. Kan tinggal muter doang udah Afrika kan. Iya. Cuman Afrika menurut saya cukup menantang. Jadi kita taruh bagian belakang dulu lah. Eropa dulu. Ya kita pengen menikmati Eropa dulu lah. Yang slow-slow lah. Tapi kayaknya perjalanan berikutnya mah udah ada sponsor ya Om. Ah? Harusnya mah udah ada Kata ya Om. siapa? ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya Om ya. Amin. Iya. Insya Allah. Om, kayaknya ada yang skip tadi deh Om. Apa itu? Kan perjalanan 27.000 km tapi Om lewat atas ya. Itu sebenarnya bisa rute lain nggak sih Om? Oh iya. Sebenarnya bisa banget. Rute yang paling dekat itu lewat Myanmar. Nah, yang saya sampaikan tadi di awal, Iya, betul. Myanmar, Om. makanya saya nunggu agak lama itu sampai 2 tahun karena nunggu perbatasan Myanmar ini buka sebenarnya. Kalau Myanmar buka, itu lebih dekat. Itu sekitar 8 atau 9 negara sih. Udah nyampe Saudi. Karena kita kan dari Thailand, bisa juga lewat Malaysia langsung udah masuk Myanmar sih sebenarnya. Myanmar, India, Pakistan, udah Iran, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab. Iya. Karena Myanmar tutup, akhirnya kita
cari jalur muter. Akhirnya makanya lebih kenapa ke lewat Cina Cina, ya? Cina. lebih jauh ke atas lah. Oke, oke. Kayak gitu. Om, oleh-oleh apa Om yang Ah. Om dapat setelah melalui perjalanan panjang ini gitu? Ah. Di apa ya? Ditunjukkan banyak orang-orang baru, jalanan baru, terus akhirnya sampai ke Mekah. Apa Om? Oleh-oleh yang akhirnya Om bawa Bukan gitu? oleh kurma gitu, bukan. Oleh-oleh apa ya? Pesan-pesan Iya, iya, kehidupan iya, lah. iya. Banyak hal sih, banyak hal. Hmm. Tentunya untuk diriku sendiri banyak yang saya pelajari, banyak bertemu orang kan, banyak Iya, iya. bertemu dengan karakter yang beda. Kalau di Indonesia juga iya karakter yang beda, tapi ini karakter yang berbeda antar negara. Jadi Iya, iya. makin banyak lagi tentunya yang bisa kita pelajari dari mereka, yang bisa kita petik. Cara mereka bertemu dengan orang yang baru seperti apa, menyambut apa namanya itu pendatang itu seperti apa, terus cara-cara mereka beribadah juga seperti apa. Pasti tiap tiap negara itu beda-beda ya, apalagi Iya, iya. masuk Iran ya kan, ya kayak gitu-gitulah, banyak hal lah pokoknya. Lebih religius. Iya Oh. tentunya. Berarti lu harus touring Wan. Harus touring itu membuka cakrawala, guys. Om. Om. Iya, Terakhir kali ya menutup ya? Ini kali Om Kata-kata. kata-kata hari ini. Ini Om apa mungkin kayak pesan atau nasihat lah ke teman-teman yang mungkin terinspirasi juga sama Om Daeng pengen touring jarak jauh. Meskipun nggak harus ke Mekah ya, ke negara lain atau ke kota lain. Apa sih Om yang emang harus mereka persiapkan gitu? Jangan sampai mereka tuh menyesali perjalanan ini gitu. Perjalanan itu gitu. Iya, buat teman-teman mungkin yang pengen overland lintas negara kali ya. Negara oke. Ya persiapan itu penting banget. Jadi Iya. kayak dokumen dan lain itu harus dipersiapkan karena banyak juga teman-teman yang katanya modal nekat doang, Nah, jalan akhirnya putar itu. balik ya, jangan sampai kayak gitulah. Malu juga ya kan. Jadi persiapkan dengan matang, terutama di dokumen kita lah. Itu sih. Selebihnya nggak usah mikir macam-macam, gaspol aja terus. Gaspol aja. Gaspol aja. Termasuk duit sih Om. Iya sih, itu paling utama sih ya. Itu modal ya, Om, ya. Modal Itu iya, modal. iya. Berarti Modal. menabung dulu ya? Nabung dulu dulu banyak. dan udah mulai dari sebelum berangkat udah perhitungkan kira-kira estimasi biaya yang dibutuhkan sama perjalanan itu benar-benar harus udah dihitung dari awal Ya. biar nggak ada cerita kehabisan duit di jalan ya kan. Iya, lucu kalau Betul. kehabisan duit di jalan ya. Dan pastikan dapat izin dari istri juga ya, Wan. Iya. Itu Wan. Kalau nggak dapat Baik. izin dari Iya. istri, repot juga, Wan. Oke. Mantap. Wih.